Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali bersama Farouk Abdillah Channel di suasana hari yang bahagia, hari yang semarak, hari pesta demokrasi rakyat Sumeneb. Hanya Sumeneb ini ya. Kasus Desa Matanair menjadi pilihan demokrasi hari ini, yakni untuk supremasi hukum dan demokratisasi. Syukur alhamdulillah, ini pelajaran penting buat kita. Mungkin ya, mungkin sekali lagi Allah memberikan catatan penting pada peristiwa hari ini untuk kita kaji di dalam memilih pimpinan, memilih anggota DPR, memilih kepala desa, memilih RW, memilih RT. Jadi hati-hati, memilih pimpinan itu penting. Itu amanah Allah yang diberikan kepada kita setiap warga negara Sumeneb untuk memilih orang-orang yang baik, orang-orang yang takwa Allah, orang yang patuh pada Allah dan patuh kepada negara, NKRI, Pancasila, harga mati. Ya, itulah ambui, tongket-tongket itu, tongseket itu bahaya. Jika carut marut terjadi karena kita salah milih, Masya Allah. Dan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah loh. Enggak segampang itu memilih seorang pimpinan. Harus dengan sikap waspada dan didasari oleh penilaian-penilaian sportif dari kita. Jadi ingat, lupakan tongket. Ini akan menjadi musibah panjang sepanjang sejarah kehidupan kita nanti. Di hadapan Allah ditanya, kenapa milih si fulan? Oh, beda tongket ke. Oh, macam-macam. Kuring. Kuring sampai ledus. Oleh karenanya saya berharap hari ini hari-hari yang benar-benar menjadikan pelajaran baik bagi kita semuanya. Siapa saja, memilih siapa saja. Jangan sekali-kali karena merah dan hijaunya, tapi kita memilih kualitas, karena itulah yang akan kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih seputar Pilkades Matanair yang tidak pernah surut-surut bermunculan seperti jamur di musim penghujan. Masalahnya kian semarak, kian banyak, kian kacau balau di pemikiran, bukan kacau balau di jalan raya, enggak ada. Kacau balau di pemikiran boleh aja. Ini wilayah diskusi, wilayah intelektual yang harus dijawab dengan cara-cara intelektual, bukan dengan cara kayak marah, apalagi taruhan-taruhan. Waduh, taruhan itu minta judi. Wah, kejahatan moral yang harus diberantas siapapun saja. Polisi kerjanya kalau ada judi. Nah, kalau saya sering kali di persidangan itu, yang judi-judi itu ditangkap gitu oleh polisi. Nah, kalau orang ngajak judi apa ditangkap oleh polisi? Wah, wallahu a'lam. Tanya aja pengacara Kurniadi siapa-siapa, saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas perjudian sering terjadi penangkapan oleh aparat negara, oleh kepolisian Republik Indonesia. Ngajak judi, apakah masuk wilayah hukum? Ini persoalan. Jadi perdebatan. Baik kawan, ini akibat semua dari pernyataan-pernyataan pihak-pihak yang menyebabkan Sumeneb kian kacau balau dalam pemikiran. Ada berita hari ini yang cukup menarik sekali. Orang-orang Sumeneb ini cerdas-cerdas. Saya yakin cerdas-cerdas, dan saya yakin cerdas. Sultannya aja, mbahnya Didik itu, kepala asta, orang hebat. Sultan Abdurrahman itu dicatat dalam sejarah The History of Java, karya Stamford Raffles, di lempengan 11 sampai lempengan keberapa itu disebutkan sebagai sultan yang piawai, jagoan perang, intelektual. Itu disebutkan dia satu-satunya raja Nusantara yang ada di tulisan Raffles itu, The History of Java. Dia dikatakan piawai, dia dikatakan cerdik,
dia dikatakan ahli botani, dia dikatakan ahli bahasa dan segala macamnya. Anak cucunya, wah harus pinter dong, kalah dengan orang kuno. Raja dulu kita adalah nenek moyang kita, pinter-pinter, cerdas-cerdas. Apalagi yang sekarang-sekarang ini yang sudah pegang HP, ada laptop, ada Mbah Google, masa nggak pinter-pinter? Nah, pinter sekali hari ini dalam kasus Pilkades Matanair itu ternyata melahirkan banyak visi, kisi-kisi, pemikiran yang menurut saya di luar dugaan saya. Saya lama tidak di Madura, di Sumeneb ini, tidak berkecimpung dengan masyarakat Sumeneb dan kawan-kawan saya, karena saya menetap di Surabaya dan kegiatan di Surabaya hanya beberapa hari saja berada di Sumeneb. Ini lihat aja, di Galaksi Risalah Kebenaran, Galaksi.id, sambut tantangan taruhan 1 miliar, Labdap Madura gelar penggalangan koin. Nah, ini kemana-mana sudah. Ini perlawanan, bentuk perlawanan masyarakat terhadap persoalan-persoalan yang dimunculkan oknum-oknum. Ini lihat dampaknya. Ini lihat ada fotonya Ahmad Wafi, mungkin Labdap, ketua Labdap ya. Saya baca aja. Sumeneb Galaksi.id, tantangan taruhan uang sebesar 1 miliar yang hanya dapat dilawan dengan 100 juta yang diajukan oleh ketua fraksi PDIP Sumeneb kepada warga terus menarik perhatian warga, termasuk tidak terbatas. Nah, ini tulisannya editornya ini agak termasuk tidak terbatas aktivis organisasi non pemerintah, gitu aja lah, dibaca begitu aja. Salah satunya adalah Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Anggaran Publik, Labdap. Oh, artinya Labdap itu Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Anggaran Publik Madura. Wih, gagal Labdap ini. Lembaga swadaya masyarakat yang memberikan perhatiannya pada isu-isu politik dan anggaran ini akan melakukan aksi penggalangan koin dari warga dalam seminggu ke depan yang akan dimulai besok Selasa tanggal 8 bulan 2 tahun 2022. Hal itu dikatakan Ahmad Wafi, divisi pemberdayaan politik pada Labdap Madura tersebut. Oh, Ahmad Wafi ini divisi pemberdayaan politik pada Labdap. Ya, oke. Keras. Menurut Wafi, panggilan akrabnya, kegiatan aksi penggalangan koin tersebut untuk menjawab tantangan bendahara Partai Demokrasi Perjuangan PDIP Haji Zainal Arifin. Oh, namanya Haji Zainal Arifin, bukan Cisainal tok ya. Ini lengkap ini, Haji Zainal Arifin yang juga merupakan ketua fraksi PDIP DPRD Kabupaten Sumeneb. Wah, ini yang ngomong ternyata bendahara Pak Zainal Arifin, Pak Haji Zainal Arifin ini ternyata bendahara Partai Demokrasi Perjuangan. Waduh, ini datanya lengkap. Kemarin saya tanya-tanya, informasi yang saya dapatkan cuma ketua fraksi ya, ketua fraksi aja, ketua fraksi PDIP, tidak lebih dari itu. Sekarang sudah ada informasi dia bendahara Partai Demokrasi Perjuangan. Ya cair, makanya tantangannya 1 miliar. Waduh, ya cair dong. Oh, kalau saya enggak lah, enggak mau seperti itu. Dosa bro. Dikatakan Wafi, aksi penggalangan koin tersebut akan dilakukan di sejumlah titik, baik di perempatan jalan maupun di pasar-pasar rakyat. Aduh, saya buka topi aja sebentar. Ini kayak cari amal ya. Kawan-kawan ini berparodi ya. Waduh, ya Allah, ya Rabbi, iyalah. Seperti saya katakan sebelumnya, mungkin tantangan Pak Zainal yang 1 miliar melawan 100 juta itu, mungkin Kurniadi gak punya uang, khawatir gak punya uang. Ya, maklumlah. Ya mungkin aktivis ini, civil society khawatir Kurniadi gak punya uang, bisa jual mobilnya. Bisa jalan kaki Pak Kurniadi ini kalau cari uang 100 juta hari ini. Iya, namanya ya duga-duga lah. 100 juta itu banyak bro.
100 juta itu banyak, bro. Kita kerja itu dapat 100 juta itu, banyak, bro. Nggak sedikit, bro. Apalagi tantangannya Pak Sedal nantang 1 miliar. Banyak itu. Sak kardus mungkin kalau ratusan ribu. Sak kardus minuman itu loh. Lebih sedikit lah, ke atas sedikit. Yang saya tahu ya, pernah tahu, saya lihat itu 1 miliar begitu. Tapi kalau ya di ATM nggak kelihatan itu kan. Aduh, saya baca ulang ya. Dikatakan Wafi, aksi penggalangan saya ketawa ini. Dikatakan Wafi, aksi penggalangan koin tersebut akan dilakukan di sejumlah titik, baik di perempatan-perempatan jalan maupun di pasar-pasar rakyat. Aduh, iyalah. Nanti kita akan menerjunkan tim di sejumlah titik, antara lain di beberapa lampu merah dan pasar-pasar rakyat, ujar Wafi kepada wartawan melalui sambungan teleponnya. Lebih lanjut dikatakan Wafi bahwa aksi yang akan dilancarkan tersebut termasuk dari pemberdayaan politik, yaitu menggugah kesadaran politik rakyat mengenai pentingnya kualitas wakil rakyat di parlemen. Waduh, 100 untuk Wafi. Jadi pencerdasan terhadap rakyat. Rakyat diajak melawan pada hal-hal yang melanggar demokratisasi. Rakyat diajak melawan pada hal-hal yang berbau judi. Nah, apa lagu Nama Merama itu? Yang judi. Gak hafal. Menjanjikan kemenangan, menjanjikan kekayaan. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari pasti. Jadi tidak boleh judi itu. Yang kalah tetap kalah, yang menang tetap kalah gitu. Nggak ada yang menangnya orang judi itu. Judi itu tahun 80-90-an itu ada lagu judi. Ternyata hari ini ada upaya perjudian lagi. Aduh, luntung tolong. Menurut Wafi, tantangan taruhan uang oleh anggota DPRD, apalagi merupakan petinggi partai yakni PDIP, tersebut merupakan fenomena politik yang mengejutkan karena dengan secara telanjang bulat telah memperlihatkan rendahnya kualitas kader-kader politik PDIP di Sumeneb yang notabene merupakan partai pemenang. Enggak lah, bukan partai pemenang dia. Partai pemenang adalah PKB. Koreksi ya, teman-teman wartawan, junior tersayang. Jadi pemenang partai pemenang itu adalah PKB yang mayoritas. Halo, ketua PKB siapa sekarang ini? Ketua PKB. Nggak tahu ya, ketua PKB saya lama udah. Ketua PKB barangkali juga bisa berkomentar ya sebagai pemenang pemilu di Sumeneb. Ayo komentar dong, PKB. Berkomentar dong, siapa aja, entah sekretarisnya siapa, ketuanya siapa, nggak tahu saya. Ya maklum sudah nggak di Sumeneb lama. Yang mengenaskan, kata Wafi, pihak menantang taruhan ini adalah partai pemenang, bukan partai pemenang. PDIP nomor berapa itu ya? Masih ada P3 kalau nggak salah, pemenang kedua P3 kalau nggak salah ya. Bukan partai pemenang. Sehingga partai dengan kualitas buruk tersebut dinilai sangat membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan yang bersih ke masa depan. Iyalah, partai ini memang harusnya diisi orang-orang yang cerdas, kaya wawasan. Mestinya kan disekolahkan dulu dia. Jadi anggota dewan itu sepertinya spesialis. The spesialis. Dia paham hukum, dia paham mata anggaran, dia paham produk undang-undang dan sebagainya. Jadi ada baiknya memang semua pihak mulai belajar dari kenyataan hari ini dan
Kalau tidak mau belajar ya ketinggalan sepur. Ketinggalan sepur. Dunia sudah modern dan kita harus belajar dan belajar sehingga kualitas kita semakin meningkat dan mengeksplor apa yang kita dapatkan hari ini untuk kepentingan masyarakat. Maksud saya anggota dewan itu tidak hanya merupakan wakil rakyat, tapi juga public figure yang harus dijaga mulut, lisan, tingkah laku dijaga. Kalau nggak dijaga, bagaimana tidak akan merusak pamor dari DPRD. Dan saya berharap sekali lagi, baik Ketua DPRD, kawan saya, Kiai Hamid Ali Munir, masih ingat halo bro, barangkali ini harus memberi jalan tengah kepada persoalan-persoalan Pilkades Mata Nair masuk Rubaru ya. Pak Aka, Kiai Hamid itu orang Rubaru juga ya. Iya, orang Rubaru kalau nggak salah. Kiai Hamid apa di Mandingnya apa Rubarunya nggak tahu lah. Tapi orang dekat di sana lah, insya Allah. Ayolah, keluarkan energi kalian yang selama ini mendapatkan kesempatan hidup dengan mendapat gaji dari rakyat. Jangan diam. Juga bro-bro yang lain, bro-bro dari PAN, bro-bro dari Partai Demokrat, bro-bro dari P3, Gerindra, ya monggo lah bicara lah, menyikapi persoalan ini. Kok rakyatnya dibikin kebingungan ini? Kalau tidak, ya bukan dibikin kebingungan, jadi bingung. Ya bro DPR ini, ayo segera bicara. Angkat bicara, tampil ke depan, sampaikan yang benar itu benar, sampaikan yang salah itu salah, koreksi dengan benar. Qulil haq walau kana muran. Nah, katanya Kiai, saya ndak ngerti itu. Katakanlah yang benar walaupun pahit rasanya. Ini kita berapa minggu seperti terombang-ambing di samudra luas. Bukan di atas perahu, tapi di atas papan. Kita seperti itu, dihadapkan pada situasi seperti itu. Tidak ada penolongnya, tidak ada yang menyampaikan SOS-nya, halo-halonya. Aduh, repot betul-betul. Rakyat repot, rakyat Sumeneb repot. Semuanya tiarap. Kenapa harus dari banteng ini yang keluar menyampaikan ini dan itu? Ayolah, mediasi persoalan-persoalan seperti ini. Kontrol persoalan-persoalan seperti ini. DPR sudah mendapat gaji, dapat fasilitas, sewa rumah, fasilitas sewa rumah dan segala macamnya. Lalu kemana? Oh iya lagi, dapat apa lagi? Banyak lah dapatnya banyak. Pokir. Dapat pokir, kan dia kan sering turun ke bawah memberikan anggaran, bagi-bagi program kepada masyarakat lewat pokirnya. Kan dia punya masyarakat, punya konstituen, punya dapil. Sampaikan apa yang terjadi hari ini, bro. Sampaikan, bro. Bro Indra, wakil ketua DPR kalau nggak salah itu, wakil ketua DPR. Sampaikan, bro. Kemudian bro Faisal, apaan? Sampaikan, bro. Ayo galang. Ada lagi bro saya dari P3, lupa saya namanya, orang Kangen itu. Ayo berembuk, jangan biarkan masyarakat seperti ini. Kalian semua mendapatkan fasilitas dari negara, dan fasilitas negara itu diambil dari unsur-unsur pajak yang kami rakyat Sumeneb dan Republik ini yang membayarkannya lewat PPKB, sepeda motor, tanah, AJB, segala macamnya. Jangan dibiarkan. Saya prihatin bro. Ayo bro, bicara bro. Jangan diam bro. Bro ini dibayar suruh ngomong bro. Bukan suruh lain-lainnya bro. Membahas keuangan dan sebagainya, itu bagian itu. Tapi juga harus ngomong bro, bicara bro, meluruskan bro, mengkritisi bro. Suara itu harus kalian ucapkan di hadapan publik.
Rasan-rasan seperti ini sudah tidak enak, bro. Jangan biarkan. Ingat, bro, semua yang bro terima, semua fasilitas yang bro terima, Allah yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dipertanggungjawabkan kepada Allah. Dan mudah-mudahan bro husnul khotimah, bro amanah, bro di dewan semuanya berpihak pada kebenaran dan berpihak kepada rakyat, kepentingan rakyat banyak. Ini saya rasa, dan mudah-mudahan ke depan bro mau bicara, bro disuruh bicara, dibayar suruh bicara juga, itu bukan suruh diam. Ada bongkar, lagunya apa ya? Lagunya Iwan Fals ya, bongkar, ada bongkar itu. Jangan Adi, ingat bro, tak lanceng umur orang bro, pada tak tahu bro kapan bro. Mudah-mudahan bro terketuk hatinya dan segera bicara menjelaskan pada masyarakat. Kalau memang siapapun yang salah, rakyat tamatan yang salah, katakan salah. Kalau bupatinya dianggap bersalah, katakan bersalah. Kulil haq walau kana muran. Kalau pengacaranya dikatakan bersalah, katakan salah. Kurniadi bersalah, katakan salah. Juga ketika Haji Zainal dikatakan bersalah berkaitan dengan hal-hal yang diucapkan, katakan bersalah. Selesai bro. Ini pas sudah pada temor bengambeng tak temu korana bro. Aduh berat bro. Ya, mudah-mudahan Kiai Hamid Ali Munir, sahabat saya, karib saya, mudah-mudahan bisa mengkoordinasi, menjembatani dan mencari solusi-solusi, win-win solution, sehingga persoalan-persoalan ini bisa terpecahkan. Saya tahu Pak Kiai Haji Ali Munir, Hamid Ali Munir itu sarjana hukum. Sarjana hukum, dan baru tahu saya juga bahwa Haji Zainal ini insya Allah sarjana hukum juga. Aduh, top sebenarnya ini. Kenapa supremasi hukum tidak bisa tegak di Sumeneb? Ada apa? Nah, ini persoalan. Ada benalu barangkali. Benalunya apa? Nggak tahu ini. Ada benalu yang melilit proses-proses yang terjadi hari ini, sehingga tidak tegak berdiri. Kalau terlalu banyak benalu, memang pohon yang seharusnya tegak begini, akhirnya condong ke barat ke timur. Ingat, sekali lagi, ini harapan masyarakat banyak agar persoalan-persoalan ini segera berakhir. Jangan sampai berlama-lama, maka akan terjadi adu domba, akan terjadi pembelahan di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi ada saya dengar itu ala benar benteng. Nah, itu ada voice note, saya masih belum terverifikasi. Ala benar benteng. Ini arogansi. Sekali lagi arogansi. Sayang saya tidak tahu dari mana suara itu diperoleh orang itu, tapi saya juga tidak tahu, tidak terverifikasi bahwa itu ucapan siapa, entah ucapan Sinal, Pak Zainal, Haji Zainal atau siapa. Tapi yang kalau betul-betul voice note itu merupakan produk orang-orang yang dibalik PDIP, arogansi. Dan saya katakan ini berbahaya arogansi ini. Dan ini bukan kualitas orang-orang yang terpelajar ucapan seperti itu. Alabana benteng. Jangan sekali-kali. Benteng ini tafsirnya macam-macam lah. Tapi selama ini anonim itu selalu mengarah ke partai, arah nama sebuah partai. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf jika tutur kata saya salah. Ada tutur kata saya menyinggung perasaan kawan-kawan, bro semuanya di DPR Sumeneb. Semua itu keikhlasan saya demi tegaknya demokratisasi dan supremasi hukum. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat. 3 hal dalam Madura, dalam orang Sumeneb, yakni minta tolong, kalau sudah ditolong matur sekelangkong, kalau salah nyona maaf. Begitu saya juga. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan makin kita cerdas,
makin kita luas wawasan sehingga kita tercipta kondisi yang lebih nyaman. Semoga Allah senantiasa memberikan maghfirah kepada kita. Kita berdoa kota ini menjadi kota damai, kota makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Sekian, terima kasih. Ingat, saya ingat ya. Ingat juga, 1, subscribe, 2, komen, dan 3, bunyikan loncengnya. Dan insya Allah pada episode berikutnya, komen akan saya bacakan. Ikut saya bacakan dan sekaligus saya bahas sebagai sesuatu pencerahan, edukasi bagi saya dan bagi semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.